Ini adalah kisah tragis para remaja yang diculik dan dijadikan PSK. Kisah ini dialami oleh seorang gadis bernama Chong Kim yang terjadi di pertengahan tahun 1990. Ia adalah salah satu korban dalam sindikat perdagangan manusia dan perbudakan seksual. Diangkat berdasarkan kisah nyata Inilah Eden 2012. Won't be too long now. Berlatar belakang tahun 1994, kita akan berkenalan dengan seorang gadis Korea bernama Hyun Jae. Ia baru saja lulus sekolah, kelak namanya akan diganti menjadi Eden. Rutinitas sehari-hari Eden membantu kedua orang tuanya mengurus toko. Ia adalah anak dari pemilik sebuah toko imigran asal Korea Selatan. Eden termasuk anak yang keras kepala, suka merokok sembunyi-sembunyi, dan kerap kali membantah ibunya yang terbilang cukup keras dalam mendidik Eden. Berbeda dengan sang ayah yang terlalu memanjakannya, sang ayah memberikannya sebuah cincin sebagai hadiah kelulusannya. Hari itu, ibu memintanya menyelesaikan laporan keuangan. Karena nanti malam ia berencana kembali bersama Abby sahabatnya, ia berkata akan mengerjakannya di toko saja. Awalnya sang ibu tak mengizinkannya, tapi karena Eden terus memaksa, ibunya terpaksa mengizinkannya dengan syarat ia harus berada di rumah sebelum jam 10 malam. Karena ia khawatir jika harus membiarkan putrinya seorang diri di toko. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Eden bersama Abby pergi ke bar untuk bersenang-senang. Disinilah mereka bertemu seorang pria bernama Jesse yang mengaku sebagai petugas damkar. Mengetahui mereka saling menyukai, Abby pun meninggalkan mereka berdua untuk ngobrol dan pulang lebih dulu. Pada akhirnya Jesse lah yang mengantar pulang Eden. Namun di perjalanan, Jesse pamit sebentar untuk menelpon. Eden yang udah bucin nurut-nurut aja. Setelah Jesse keluar dari mobil, Eden tak melihatnya menelpon melainkan ngobrol dengan seseorang. Ia juga tak sengaja melihat beberapa baju seragam di kursi jok belakang. Merasa ada yang tak beres, Eden bergegas keluar dari mobil, namun sayang semua sudah terlambat. Scene berpindah ke seorang marshal atau pejabat pemerintah penegak hukum Amerika bernama Bob. Ia mendekati seorang polisi dan satu warga sipil yang menemukan jasad perempuan. Bob lantas bertanya apakah mereka sudah melaporkan penemuan tersebut. Ketika mereka menjawab tidak, spontan Bob langsung menembaknya hingga meninggal. Kembali ke Eden yang sudah berada di sebuah truk bersama dua gadis lainnya. Tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah gedung tua di tempat terpencil dengan tangan terborgol. Setelah dibius, dokter segera melepaskan kawat giginya kemudian dimandikan dalam keadaan pingsan dan dipasangnya alat pelacak. Setelah itu dibawa ke kamar. Yang ternyata bukan hanya Eden saja yang diculik. Terlihat banyak para gadis belia yang berusia kisaran 12 hingga 15 tahun di tempat itu. Mereka disuruh berbaris layaknya tahanan. Disinilah kita tahu bahwa Bob adalah pemimpin dari sindikat penculikan dan penjualan gadis di bawah umur. Padahal ia adalah marshal, seorang pejabat penegak hukum tapi malah menjadi pemilik jaringan prostitusi. Wow. Ia menjalankan bisnis tersebut bersama putranya sendiri yang bernama Vaughn. Bob kembali memperingatkan para gadis untuk patuh dan tidak mencoba kabur jika mereka tak ingin mati seperti Mary, gadis yang kita lihat di scene sebelumnya. Bob lalu menghampiri Eden. Ia dengan tegas mengancam Eden untuk tidak macam-macam karena keluarga Eden menjadi taruhannya. Ia akan memberikan waktu 2 hari pada Eden untuk beradaptasi di tempat itu. Di sini jugalah Bob mengganti nama Hyun Jae menjadi Eden Garden. Singkat cerita, 2 hari pun berlalu. Ini adalah hari pertama Eden bekerja sebagai PSK. Ia dipaksa membintangi film panas dan melayani pria tua. Bukannya melayani pelanggannya, ia malah menggigit alat vitalnya dan kabur dari tempat itu. Sayangnya, Vaughn berhasil menangkapnya kembali. Eden pun mendapat hukuman dengan direndam es batu semalaman. Vaughn mengancamnya jika ia kembali berulah, maka Vaughn akan memotong tubuhnya menjadi 2 bagian. Singkat cerita, setahun pun berlalu. Kini Eden mulai terbiasa dengan kehidupannya di tempat itu. Setiap minggu Eden bersama para gadis diharuskan menjalani tes kehamilan. Eden terlihat sangat dekat dengan teman kamarnya yang bernama Priscilla 15 tahun, yang sudah lebih dulu berada di tempat itu sejak 3 tahun lalu. Ia diculik sejak berusia 12 tahun.
Priscilla terkejut mengetahui Eden berusia 19 tahun. Jadi, Edenlah satu-satunya wanita yang paling tua di antara mereka. Namun, ia tak memberitahu Eden resiko apa yang akan ia hadapi kelak. Mereka berdua membahas soal gadis bernama Svetlana yang telah mengambil cincin Eden. Lana mendapat perlakuan khusus di tempat itu. Apapun keinginan Lana selalu dipenuhi. Lana tak perlu melayani klien. Tugasnya hanya mengurus para gadis dan operator atau CS. Tak lama kemudian penjaga membawa paksa Priscilla. Itu adalah hari terakhir Eden bertemu dengannya. Entah apa yang terjadi dengan Priscilla. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Eden kembali menjalankan rutinitasnya sebagai PSK. Setiap hari ia menyaksikan para penjaga membawa gadis-gadis yang mereka culik. Eden pun mulai berpikir keras bagaimana cara kabur dari tempat itu. Ia pun mendapat ide dengan cara menyingkirkan Lana terlebih dahulu karena telah mengambil cincinnya dan menggantikan posisinya sebagai orang kepercayaan Fawn. Tanpa pikir panjang lagi, Eden langsung menyerang Lana yang sedang tertidur. Penjaga langsung menghentikan keributan tersebut. Karena kejadian tersebut, Eden pun dihukum dengan menelan cincin pemberian ayahnya. Eat it. Swallow it. Sebelum dibawa kembali ke kamar, Eden menjalankan aksinya. Ia sengaja mengadu domba Fawn dan anak buahnya. Eden berkata bahwa semua orang di tempat itu termasuk Lana selalu meremehkannya, menertawakan, dan mengajak Fawn yang hanya seorang bawahan meskipun ayahnya pemilik tempat tersebut. Awalnya Fawn tak percaya, tapi karena Eden terus meyakinkan, ia pun akhirnya percaya dan menjadikan Eden sebagai asisten pribadinya menggantikan Lana. Beberapa hari kemudian, Fawn yang semakin dekat dengan Eden mempercayakan keuangan bisnisnya pada Eden membawa 3 gadis untuk melayani pelanggannya. Fawn seketika panik melihat 2 gadis yang ia bawa telah melarikan diri. Mereka pun bergegas mencarinya. Eden yang melihat temannya di sebuah minimarket terpaksa memberitahu Fawn untuk mendapatkan kepercayaan sepenuhnya. Fawn merasa sangat senang berkat Eden ia tak harus menghadapi amukan ayahnya. Saking percayanya pada Eden, Fawn sampai mau mengajarinya menyetir agar kelak bisa menggantikannya bawa mobil. Ia juga membawa Eden untuk membersihkan rumahnya. Singkat cerita, Lana resmi digantikan oleh Eden. Ruangan tersebut kini menjadi milik Eden. Ia tak perlu lagi melayani pelanggan, cukup duduk di ruangan, mengangkat telepon, mencatat permintaan pelanggan, lalu memberikannya pada Fawn. Satu hal yang perlu ia hindari yaitu pertanyaan soal harga. Jika ada pelanggan yang menanyakan hal tersebut, dapat dipastikan itu adalah polisi yang sedang menyamar. Beberapa hari kemudian, Eden menerima telepon dari seorang pelanggan. Namun ketika orang tersebut menanyakan soal bayaran, Eden langsung menyadarinya bahwa itu adalah polisi yang sedang menyamar. Tak ingin menyanyiakan kesempatan tersebut, Eden dengan sengaja menjawab pertanyaan si pelanggan dan tak memberitahu Fawn. Sementara Bob ayahnya sedang sibuk dalam acara seminar yang dihadiri oleh para polisi, membahas soal narkoba dan tindak kriminal yang semakin marak terjadi di Amerika. Padahal dia sendiri pelakunya. Setelah pertemuan tersebut, seorang detektif datang menginterogasinya atas kasus pembunuhan seorang polisi dan warga sipil waktu itu. Tapi karena tak ada bukti, sang detektif tak bisa meneruskan investigasinya. Akan tetapi ia tak begitu saja percaya pada Bob. Setelah menghadiri seminar, Bob janjian bertemu putranya di sebuah danau. Ternyata pertemuan tersebut untuk membuang mayat para gadis di tengah danau. Eden terkejut mengetahui salah satu dari mayat tersebut adalah Svetlana. Sesampainya di tengah danau, obrolan antara Bob dan putranya semakin memanas. Bob selalu saja menyalahkan dan meremehkan anaknya sendiri. Ia bahkan membongkar semua kejelekan putranya. Kesal dengan ocehan ayahnya, Fawn mengambil sebuah kayu dan menghantamkannya ke kepala Bob. Tak berhenti sampai di situ, ia terus menghajar ayahnya hingga meninggoy dan membuang mayatnya ke danau. Singkat cerita, keesokan harinya, Fawn mengajak Eden dan seorang gadis ke rumah rekan kerja Bob. Pria tersebut bernama Mario. Melihat tato di tangan Mario, Eden langsung teringat akan pria yang menculiknya waktu itu. Ketika ia akan ke kamar mandi, tanpa sengaja Eden melihat kamar yang berisi keranjang bayi.
Curiga dengan kamar yang tertutup, Eden mencoba membukanya. Dan betapa senangnya ia melihat Priscilla yang masih hidup namun dalam kondisi hamil tua dan akan segera melahirkan. Jadi waktu tes kehamilan, Priscilla positif hamil. Itu sebabnya ia dibawa ke tempat itu. Nantinya bayi dari para gadis yang hamil akan dijual dan mereka yang telah melahirkan akan kembali menjadi PSK. Akan tetapi Eden ataupun Priscilla belum mengetahui hal itu. Sebelum keluar dari kamar, Eden berjanji akan menyelamatkan Priscilla. Dalam perjalanan pulang, Vaughn melihat ada yang berubah dengan Eden. Ia curiga Eden telah mengetahui sesuatu. Untuk membuktikan kesetiaannya, Vaughn meminta Eden membunuh gadis yang mereka bawa. Jelas saja Eden tak mau melakukannya. Akan tetapi Vaughn mengancam akan membunuh dirinya jika ia tak melakukannya. Dengan terpaksa Eden pun akan melakukannya. Sambil menangis ia menarik pelatuk pistol tersebut. Namun tiba-tiba Vaughn menghentikannya. Setelah kejadian itu, Vaughn benar-benar percaya bahwa Eden tidak akan mengkhianatinya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Vaughn mendapat telepon dari anak buahnya bahwa polisi telah mengetahui tempat persembunyian mereka dan harus segera memindahkan para gadis. Dari informasi yang didapatkannya bahwa Ivan, salah satu anak buahnya, lah pengkhianatnya. Padahal kita tahu sendiri pelakunya adalah Eden. Sesampainya di sana, Vaughn langsung mengeksekusi Ivan. Sementara si dokter mengajak Eden dan para gadis membakar barang bukti berupa dokumen. Eden kemudian diajak ke ruangan Vaughn untuk memilih paspor yang mirip dengannya. Yang ternyata Vaughn berencana pindah ke Dubai membawa para gadis. Hal itu membuat Eden terkejut. Merasa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk melarikan diri. Ia langsung menyemprotkan cairan berbahaya ke pipa Vaughn saat Vaughn berada di toilet. Tanpa curiga sedikit pun, Vaughn langsung menghisapnya dan tewas saat itu juga. Eden langsung melepaskan alat pelacaknya, mengambil semua uang Vaughn dan bergegas ke rumah Mario menjemput Priscilla. Sesampainya di sana, Eden mencoba bernegosiasi soal uang tebusan Priscilla dengan Mario. Namun Mario menolaknya. Eden pun memohon padanya untuk melihat Priscilla sebentar saja. Ketika Mario mengantarnya ke kamar Priscilla, tiba-tiba Eden menyuntikkan sesuatu ke leher Mario. Seketika itu juga Mario langsung berpindah ke alam lain. Eden segera mengajak Priscilla pergi dari tempat itu. Priscilla yang syok mengetahui anaknya telah dijual hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Di akhir cerita diperlihatkan Eden yang sedang berada di telepon umum akhirnya bisa menghubungi orang tuanya kembali. Oma. Dan tamat. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini. Jika suka dengan video ini boleh minta like-nya. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.